سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki surah Nuh. Nuh itu bukan nama asli beliau. Nuh itu asal katanya sering berteriak, sering ngomong, sering nangis. Nama beliau Abdul Ghaffar. Ada yang mengatakan Abdul Yashkur, hamba yang bersyukur. Ada yang mengatakan Abdul Ghaffar, karena beliau sering mendakwahi kaumnya. Kaumnya memanggil beliau dengan Nuh. Orang suka berdakwah, suka manggil, suka berteriak. Berasal dari kalimat naha ya Nuh. Cerita tentang Nabi Nuh ini kita jumpai di 5 surah. Ada 5 surah cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Bukan di surah Nuh saja, termasuk surah Yunus, Al-Ankabut juga ada cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Al-A'raf, Yunus, kemudian surah Hud, Asy-Syu'ara. Surah Nuh ini Nabi Nuh disebutkan oleh Allah 43 kali di dalam Al-Quran. Ada 43 tempat di Al-Quran yang disebutkan oleh Allah nama Nabi Nuh alaihissalam di surah yang berbeda. Kalau tadi di 5 surah yang berbeda, berarti kalau kita tambah surah Nuh ini sudah termasuk ke-6 ya, surah ke-6. Jadi ini ayat ini diturunkan di Mekah kepada Rasulullah SAW. Jumlah ayatnya Thamanun wa Ishrun, 28 ayat. Ada yang unik dengan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ini diungkapkan oleh Syekh Tantawi di dalam tafsir beliau Al-Wasit. Dakwah beliau itu ada 3 model. Ya, mungkin kita bisa mengadopsi dakwahnya. Jadi jangan bentak-bentak orang selalu. Jadi dakwah itu bukan menakut-nakuti selalu, tidak. Maka kata Syekh Tantawi, dari surah Nuh dari pertama sampai terakhir itu, setelah beliau mengkaji ayat-ayatnya, mengkaji gaya bahasanya, ada 3. Yang pertama at-targhib wa tarhib. Targhib itu motivasi. Maka ketika mendakwahi kaumnya diberikan motivasi-motivasi. Kalau kalian bertakwa akan diberikan nikmat oleh Allah. Ya, nikmat. Kalau kalian patuh kepada Allah akan dikabulkan doa kalian. Wa tarhib. Tarhib ini menakut-nakuti. Menakut-nakuti bagaimana? Kalau kalian tidak beribadah, ya, dan bekal katanya. Jadi dia ada at-targhib, ada tarhib, satu. Yang kedua, at-ta'ammul wa tafakkur fi ni'amillah. Mengajak kaumnya untuk berta'ammul dan tafakkur, berfikir tentang nikmat Allah. Coba perhatikan air hujan yang diturunkan, apakah turun begitu saja? Ya, nikmat. Ini diajak untuk berdialog. Ketika kalian diberikan tumbuh-tumbuhan, diberikan kesehatan, diberikan ini, diberikan itu, apakah diberikan begitu saja? Apakah muncul begitu saja? Tidak. Apakah bumi terjadi begitu saja? Kalian terjadi begitu saja? Konsep yang kedua yang dijalankan oleh Nabi Nuh alaihissalam, konsep ilmiah, mengajak mereka berpikir. Ini konsep ini beliau jalankan 950 tahun lamanya. Tetapi pengikutnya cuma 83 orang. Ya, hana tahu tim dengar, Mbak. Enggak ada yang mau dengar. Paling enggak kita ini memberikan konsep juga kepada anak-anak kita. Kita dakwahi nak semayang nak apa? Menyoh semayang untuk ya, menyoh hana semayang ya. Ini. Yang kedua kita ajak anak untuk berpikir.
Apakah kita hidup begitu saja di dunia ini, tidak mati-mati? Ya, orang lain sudah mati, jadi kita juga menunggu mati. Ya. Jadi inilah didakwahi oleh Nabi Nuh. Bukan mendakwahi ya temena yang kedua, tidak. Jadi bukan dia caci maki kaumnya, tidak. Ini yang kedua. Yang ketiga, tadzkiruhum bi khalqihim. Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka untuk memberikan nasihat kepada mereka tentang penciptaan. Visi misi hidup di dunia untuk apa? Ya, nih Pak. Jadi makanya Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, kalau kamu hidup di dunia cuma menikmati saja, kamu makan saja, menikmati fasilitas, kemudian kamu mati, rugi kamu, kata Nabi Nuh. Ya. Ini dakwah Nabi Nuh. Kalau kita lihat dari 3 inti dakwahnya, bukan 83 orang yang mengikuti Nabi Nuh. Jutaan, Pak. Jutaan, bahkan ratusan juta orang ikut Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi begitu keras kepalanya kaum Nabi Nuh alaihissalam sehingga mereka memanggil Nuh. Nuh itu suka kali kasih ini kepada orang lain, suka kali mendakwahi orang lain, suka kali berteriak-teriak kamu, maka dipanggil Nuh. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuki ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Kami mengirim Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh dalam tafsir Sawi, termasuk Ibnu Abbas, beliau mengatakan Nabi Nuh diangkat menjadi rasul umur 40 tahun. Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Berbeda nanti dengan Nabi Isa. Nabi Isa umur 30 tahun. Nabi Ishaq umur 30 tahun juga. Nabi Ishaq dakwahnya 3 tahun juga. Nabi Isa dakwahnya 3 tahun. Dapat pengikut beliau 12 orang. Ya, lumayan juga. 3 tahun 12 orang. Maka kita ini kalau mendakwahi orang lain baru setahun dakwah, Pak. Setahun 2 tahun. Kalau tidak ada yang ikut itu biasa. Dibenci oleh orang lain itu biasa. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, 83 orang pengikutnya. Yang mau patuh kepada beliau 83 orang. Yang mau beribadah kepada Allah 83 orang. Jadi makanya inna arsalna Nuhan, kami kirim Nabi Nuh. Ada yang mengatakan 40 tahun. Ada yang mengatakan umur beliau 50 tahun. Ada yang mengatakan umur beliau 350 tahun umur beliau. Inilah alasan Ibnu Abbas, ya. Dan para penafsir lain, Imam Baydawi. Beliau mengatakan Nabi Nuh umurnya lebih daripada 1000 tahun. Kenapa lebih 1000 tahun? Beliau berdakwah 950 tahun. Diangkat menjadi rasul 350 tahun. Maka umur beliau 1200 tahun namanya. Umur Nabi kalau dilihat di dalam tafsir itu diungkapkan atwalu umran. Jadi dalam sejarah Nabi itu rasul yang paling panjang umurnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ada keunikan sama Nabi Nuh. Ketika ditanya oleh kaumnya, wahai Nuh, umurmu paling panjang. Kita kalau mungkin umur seperti Nabi Nuh, alih pupu kata pupu dia. Ya umur 60 tahun entah alih pupu kata pupu dia. Umur beliau 1200 tahun. Ditanya oleh kaumnya, "Madza tajid ya Nuh?" Kamu dapat apa kamu? Dalam tenggang waktu 1200 tahun itu kamu dapat apa? Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Saya ini hidup 1200 tahun ibarat saya membuka pintu dari depan dan saya keluar dari pintu belakang. Wala ajidu syai'an. Tidak dapat apa-apa di dunia ini, hanya tepu-tepu. Lu dakwah mudah, lu bikin dakwah mudah. Saya mengajak orang lain bagaimana mereka untuk menyembah Allah. Yang lain tidak dapat apa-apa saya. Makanya 83 orang ini Allah mengatakan dalam surah Yasin. Allah katakan cikal bakal penduduk dunia ini dari kapal Nabi Nuh alaihissalam. 83 orang. Jadi banjir yang Allah katakan dalam Al-Quran, falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Taghal ma'u, air yang ada di bumi ini mengembang semuanya. Bukan di tempat Nabi Nuh saja. Ya, semuanya.
Kemudian air hujan juga turun terus ke bawah. Maka Allah katakan di dalam surah Yasin, kalau seandainya 83 orang itu tidak saya selamatkan, maka tidak ada lagi cikal bakal penduduk dunia hanalima. 83 orang. Maka kalau seandainya saya akan menghancurkan penduduk dunia, dari dulu sudah saya hancurkan, kata Allah. Dari 80 hidroyan, saya musnahkan semuanya, maka tidak ada lagi manusia. Kaum muslimin sedang jamaah ini rahmati Allah. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Jadi kami yang dimaksud di sini adalah Allah. Jadi Allah mengirim Nabi Nuh pada usia 40, ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 350 tahun. Ila qaumihi, kepada kaumnya. Jadi yang dimaksudkan dengan kaum apa? Tempat di mana Nabi Nuh alaihissalam itu tinggal. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikirim untuk semuanya dan syariatnya berlaku untuk semuanya. Tapi Nabi Nuh tidak, untuk kaumnya saja. Kenapa kaumnya? Karena kaum Nabi Nuh alaihissalam waktu itu ketika ada Nabi Nuh, mereka baik-baik saja sebenarnya. Baik-baik saja. Setelah itu mereka sudah mulai menyembah patung. Patung itulah disebutkan di dalam Al-Quran. Nanti akan kita lihat di dalam surah Nuh. Ada patung yang seperti kuda, ada patung yang seperti burung, macam-macam, ada 5 patung. Tapi dalam sejarah diungkapkan begini, dalam sejarah 3 patung, patung ulama. Ini dalam sejarah. Tapi dalam Al-Quran diungkapkan ada 5 patung yang selalu mereka sembah patung itu. Kaum muslimin sedang jamaah ini rahmati Allah. Untuk apa Nabi Nuh alaihissalam dikirim kepada kaumnya? Untuk apa kita mendakwahi kita sendiri, anak kita, keluarga kita? Untuk apa ini, Pak? An anzir qaumak. Jadi an ini ada, kalau bacaan Ibnu Mas'ud, beliau tidak membaca an. Maka kalau kita lihat dengar dalam Al-Quran nanti, inna arsalna Nuhan ila qaumihi anzir qaumak, tidak ada adnya. Ini bacaan Ibnu Mas'ud. Jadi an ini memang tidak ada huzif, dibahsuf. Satu. Yang kedua, kalau an itu pun diletakkan di sini, ini namanya di dalam Fathul Qadir yang dikarang oleh Imam Syaukani, an ini an tafsiriyah namanya. Apa itu tafsiriyah? Tafsiriyah itu fungsi Nabi Nuh alaihissalam untuk apa? Tidak ada lain untuk memberikan informasi kepada kaumnya tentang neraka, memberikan informasi kaumnya tentang surga, memberikan informasi kepada mereka tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala, patuh dan taat kepada Allah. Ya, ini makna an tafsiriyah, ya. Jadi an ini menjelaskan, menafsirkan fungsi Nabi Nuh dikirim kepada kaumnya menjadi rasul. Kaum muslimin sedang jamaah ini rahmati Allah. Mungkin kita ada yang bertanya begini, ya. Dalam dakwah itu kan ada 2 dakwah Nabi. Nabi dikirim itu kata beliau basyira wa nadhira, berita baik dan berita buruk. Ya, berita baik dan berita buruk. Maka Nabi berita baiknya apa? Nabi memberitahukan mereka kalau kalian berbuat kebaikan maka akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian dapat rahmat Allah, kalian nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Ini berita baiknya. Berita buruknya, kalau kalian syirik kepada Allah, kalian tidak patuh kepada Allah, nanti kalian akan datang kemarahan Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Apalagi yang lebih parah lagi, kalian akan kekal dalam neraka. Ini basyir dan nadhir. Basyir berita baik-baik. Kalau kalian salat maka dapat pahala. Walaupun pahalanya secara ini kita tidak bisa kita deteksi. Kalau kalian bersedekah maka kalian dapat pahala. Kalian dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah basyir. Nadhirnya apa? Kalau kalian bakhil, kalian kredit, maka kalian tidak boleh masuk ke dalam surga. Ya. Maka enggak ada orang bakhil yang masuk dalam surga. Enggak ada orang kredit yang masuk dalam surga. Kenapa? Allah sudah berdialog dengan neraka, dengan surga. Tidak boleh masuk ke dalam surga al-bakhil, kata Allah. Tidak boleh masuk dalam surga. Jadi bagaimana caranya? Sifat-sifat tabiat bakhil dia, saya bakar dulu. Setelah nanti hilang tabiat dia itu, sifat-sifat bakhilnya baru boleh masuk ke dalam surga. Ini sama seperti Bani Israel yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikutuk oleh Allah? Qiradatan khasiin. Mereka dikutuk
menjadi monyet. Sebagian penafsir mengatakan tabiatnya tabiat monyet. Ya, nih Pak. Tabiatnya tabiat monyet. Dia mau apa saja. Lihat punya orang lain mau diambil, kemudian dia simpan. Lihat lagi dia ambil, dia simpan, Pak. Diberikan lagi dia ambil, dia makan, dikasih lagi gitu juga. Akhirnya apa? Yang ada sama dia tidak dia nikmati, Pak. Orang tidak menikmati, dia juga tidak menikmati, Pak. Kenapa? Yang dinikmati sedikit-sedikit kemudian dia buang. Maka tabiat mereka dirubah oleh Allah menjadi tabiat kera, tabiat monyet. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini fungsi dikirimnya Nabi Nuh alaihissalam. Untuk apa ya? Ini kenapa didahului dengan inzar dulu? Nabi Muhammad mengatakan basyiran wa nadhiran. Saya dikirim itu sebagai memberitahukan berita baik dan berita buruk. Ini kenapa buruk dulu nih, Pak? Ya, anzir qaumaka. Di dalam beberapa literatur tafsir, kalau kaum sudah batu dah kaum, ya, Pak. Itu yang lebih baik bagi mereka apa? Berita jelek-jelek dulu kasih tahu sama mereka. Ini kalau sudah bobrok, ya, Pak. Ini seperti kampung itu negeri sudah bobrok dengan maksiat dan riba. Bagaimana caranya? Jangan kasih tahu dulu. Nanti kalau kalian berbuat kebaikan, jangan cerita kebaikan dulu, cerita kejahatan dulu. Kenapa? Karena mereka sudah bobrok. Ini jangan sampai turun laknat Allah. Jangan ceritanya, Pak. Ini kalau kaum sudah bobrok. Tapi kalau kaum belum bobrok lagi, ya, Pak. Maka basyir, berita baik-baik dulu. Kemudian baru nadhir dia, Pak. Ya, baru nadhir. Ini sudah bobrok mereka. Mereka sudah duluan menyembah patung. Maka diberitahukan berita jelek-jelek dulu, baru berita baik. Kalau istilah Ibnu Abbas begini. Al-inzaru ablaghu minal basyir. Ya, Pak. Jadi inzar itu menakut-nakuti mereka itu lebih bagus ya dibandingkan memberitahukan berita yang baik-baik. Hanya boleh lah tidak masuk lagi. Maka harus ditakut-takuti orang seperti ini. Ya. Untuk apa ditakut-takuti? Ya. Min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Saya mohon yang ada terjemahan ada apa? Ya, coba dibaca. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Iya. Dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Ya, apa itu azab pedih? Azab pedihnya boleh. Ini ada beberapa tafsiran. Yang pertama mengatakan di dalam tafsir At-Tabari, azabun alim itu azab alim dalam Al-Quran ada azabun alim, azabun muhin, azabun muqim, azabun syadid ya, Pak. Itu banyak sekali. Kalau azabun alim itu identik dengan azab yang bisa dirasai dengan panca indera. Azab yang bisa dirasai dengan panca indera. Azabun muhin itu identik dengan azab Allah mengazab para pembesar-pembesar dan orang-orang hebat. Apa azabun muhin? Azab yang bisa memalukan dia di depan orang lain. Makanya Abu Lahab itu azabun muhin. Allah memalukan Abu Lahab di depan orang lain. Bagaimana dipermalukan di depan orang lain? Dia memang orang kaya, orang hebat. Abu Lahab, paman Nabi. Tapi ketika dia meninggal dunia, dia kan stres. Meninggal dunia gara-gara stres. Maksudnya IPK-nya itu IPK Pak. Kenapa hartanya hilang semuanya? Setelah itu dia meninggal dunia, bangkainya baunya luar biasa. Akhirnya dia hina sama kaumnya. Tidak ada yang berani mendekati dia. Ini azabun muhin namanya. Kalau azabun alim itu identik dengan kulit. Ya, artinya seorang itu bujra, dan makanya azabun alim. Ya, maka di sini apa yang dimaksudkan dengan azabun alim? Dalam tafsir At-Tabari, azabun alim at-tufanu alladzi hadatsa ma'ahu, yaitu air bah yang terjadi pada masa mereka itu. Ya, maka itu disebutkan dengan azabun alim. Ini dalam tafsir At-Tabari. Maknanya, wahai Nuh, kasih tahu kepada kaummu, kalau mereka itu tetap seperti ini, maka nanti akan aku kirim air bah dan mereka mati semua. Tetapi kalau seandainya mereka meninggalkan itu, tidak menyembah patung, azab yang itu tidak akan aku turunkan. Ini azabun alim itu maknanya at-tufan. Tufan itu apa? Air bah.
Seperti yang pernah Allah kirim kepada Fir'aun laknatullah. Tapi Fir'aun tak sampai tenggelam, cuma sampai di leher saja. Fa'arsalna alaihim tufan wal jarada wal qummala wad dafadi' wad dama ayatin mufassalat. Fir'aun sebelum ditenggelamkan di Laut Merah, rupanya sudah banjir juga, sudah pernah banjir. Mesir itu sudah pernah banjir. Kemudian Mesir itu sudah pernah dikirim bala oleh Allah. Apa balanya? Al-Jarad. Jarad itu belalang. Belalang memenuhi Mesir. Ya, nih Pak. Kemudian setelah belalang, wal kummal. Kummal itu apa? Kutu. Di dalam makanan mereka ada kutu semuanya. Kemudian dikirim lagi apa? Wadam. Dam itu darah. Itu sungai Nil itu menjadi darah semuanya selama 1 minggu. Tetapi tidak bisa jadi obat juga untuk Fir'aun. Tapi kalau ini yang dikirim ini, At-Tufan ini, itu memang air itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Sehingga Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, La asimal yauma min amrillah. Makanya ketika dia mengajak anaknya, wahai anakku, irkam ma'ana. Apa kata anaknya? Lah, sa'awi ila jabal yasimuni minal maut. Saya akan naik ke gunung paling tinggi yang menyebabkan saya lepas dari asap ini. Dijawab oleh Nabi Nuh, Qala la asimal yaum. Tidak ada yang bisa menolong kamu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Nuh ketika anaknya tenggelam, dia sayang sekali pada anaknya. Dia tidak tahu kalau anaknya syirik kepada Allah. Hai depui Pak ya. Maka kita harus tahu juga pergaulan anak kita yang dua, bagaimana di luar pergaulan anak kita yang. Nabi Nuh tidak tahu bagaimana pergaulan anaknya yang keempat, Kan'an. Pendidikan agama sama diberikan sama-sama empat. Sam bin Nuh, Ham bin Nuh, Yafid bin Nuh, Kan'an bin Nuh, pendidikannya sama. Nuh, ugatnya nunggu bek siri beknya sama-sama pendidikan. Tapi Nabi Nuh tidak tahu anaknya yang keempat, dia bergaul dengan orang-orang musyrik. Sehingga ketika tenggelam, Nabi Nuh masih tetap tidak tahu juga apa. Yang dia tahu apa? Pekadun inangnya, Pak. Istrinya, Pak, yang mencaci maki dia. Kamu gila kamu, Pak. Ya, ini Pak kata istrinya, Pak. Gila sebutkan dia, Pak. Ketika itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini anak lo ni Allah. Lon peraya anak lo ni Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahli. Itu bukan anakmu itu. Nabi Nuh terkejut, kok bukan anak saya? Saya dakwahi dia, kemudian saya lahirkan dia, saya besarkan dia. Maka Allah mengatakan, wahai Nuh, kamu akan saya ajarkan kamu. Saya kasih tahu kamu, ini ketika air terus naik itu. Saya kasih tahu kamu, anak kamu bergaul dengan orang yang tidak benar. Dia syirik kepadaku. Sekarang urusanku yang bukan urusan. Tidak ada hakmu untuk menolong anakmu, kata Allah. Makanya haji macam-macam, Pak. Kalau sudah syirik pada Allah, sehebat anak kita itu, tidak bisa dia menolong kita. Sehebat apapun kita tidak bisa menolong anak kita. Makanya pergaulan anak di luar itu harus kita lihat. Walaupun anak entah kemana-mana, jati gula, Pak. Jati gula dua, jati gula. Jangan bangga dulu kau luar. Anak saya sudah di Jawa. Katanya pun itu mayang ini deh, Pak. Pun itu gula aja, Pak. Makanya kita ada pergaulan dia sama siapa, dia pergaulan di sana. Mungkin kemayang-kemayang Ali, Pak. Maka Nabi Nuh itu satu anaknya itu, sehingga beliau mengatakan ketika di padang mahsyar nanti di dalam hadis qudsi, nafsi. Saya punya masalah dengan Allah. Saya punya masalah dengan Allah sampai 3 kali, Pak. Kenapa saya tidak bisa mendidik istri saya? Kenapa saya tidak bisa menjaga anak saya yang keempat itu sehingga dia tenggelam, sehingga dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh alaihissalam tidak mau menerima sekelompok orang yang datang kepada Nabi Nuh untuk minta diberikan syafaat. Tidak mau Nabi Nuh. Lebih baik saya urus anak saya saja. Lebih baik saya urus istri saya saja daripada saya berikan pertolongan kepada kalian. Maka Nabi Nuh mengatakan nafsi. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Imam Asy-Syaukani dan Ibnu Abbas, apa kata beliau? Azabun alim, hendaklah kalian ini menakut-nakuti, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat ini. Kenapa? Nanti kalian itu akan diazab oleh Allah. Di mana itu? Maka Imam Syaukani dalam Fathul Qadir beliau dan Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Abbas beliau katakan fil akhirat. Nanti di akhirat. Maknanya apa? Mereka itu 2 kali diazab oleh Allah. Yang pertama diazab ditenggelamkan oleh Allah, yang kedua diazab di akhirat. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, fasanu yassiruhu lil usr.
Orang yang berbuat maksiat, handa patuh ba Allah, tidak patuh ba Rasul, handa yakin ke Quran, handa yakin ke Allah, tidak yakin dia ketika Allah mengatakan fasanu yasiru lil usra, saya susahkan hidupnya, kata Allah. Susahkan hidupnya di mana? Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir beliau alat dawam, sepanjang masa. Ketika di dunia susah, sakratul maut dia susah, di alam barzah dia susah, dibangkitkan di padang mahsyar juga susah, ketika dia ditimbang mati juga susah, apalagi nanti ketika masuk ke dalam nerakanya ketutah. Fasanu yassiruhu lil usra, maka akan saya persulit terus hidupnya. Ya. Memang secara fisik kita lihat ayu dah dengkunya, ayu dah gaya. Pekan ayu, semua ada sama dia, perusahaan ada sama dia. Semua ada sama dia. Kita tidak tahu dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu batinnya diazab oleh Allah. Dia memang dapat, Pak. Nikmat yang pertama itu semua dapat. Ini kalau kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab beliau Al-Hikam. Kemudian ada Iqadul Himam fi Syarah Al-Hikam. Syekh Ibnu Ajibah Al-Husaini. Jadi nikmat pertama itu semua dapat. Mau salat mau tidak salat dapat juga nikmat itu, Pak. Mau seperti ini lakukan saja. Saya mau dapat ini, mau bahagia, mau ini, tapi tak mau salat, boleh kata Allah, silakan saja. Maka nikmat yang diberikan oleh Allah fasilitas ini, orang kafir pun dapat, munafik pun dapat, musyrik pun dapat, nikmatul badan, nikmat fasilitas dunia. Orang hanya temayang tapi badan cukup gam, dan hanya sakit-sakit ya, itu temayang dan terputar, tak ada salat dia, Pak. Dia ibadah tidak ada baca Quran bihadan, menyentuh Quran bihadan. Tapi perusahaannya luar biasa hebat sekali. Ya, itu wajar itu. Kenapa diberikan oleh Allah? Karena dia makhluk Allah, ya Pak. Allah masih menganggap makhluknya, walaupun dia tidak menganggap Allah itu pencipta dia. Hanya pupuk adalah biarin saja. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini maksud azabun alim tadi. Maka Imam Ibnu Katsir itu di dalam tafsir beliau mengatakan begini. Fa in tabu wa anabu rafa'anhumul azab. Ini adalah satu sinyal kata Imam Ibnu Katsir. Kalau seandainya mereka bertaubat kepada Allah, maka azab itu tidak akan turun. Fungsi ayat ini untuk kita kekinian apa? Apa fungsinya? Nabi Nuh kan enggak ada lagi. Ketika turun ayat ini, Nabi Nuh enggak ada lagi, pembangkang enggak ada lagi. 83 orang itu kamu menyebar leho-leho apa? Ini untuk kita apa ini? Apa fungsinya? Kalau kita sedang berbuat maksiat, azab Allah itu akan turun kepada kita. Tetapi kalau kita bertaubat dan minta maaf kepada Allah, azab yang akan diturunkan itu enggak jadi diturunkan. Mana jadi? Makanya katanya ngayu tapi lantas dua. Astagfirullah. Kita nak tahu gara-gara dosa kecil mungkin kita ada bermasalah. Gara-gara dosa ubud, Pak. Kita nak tahu itu, Pak. Kita meremehkan selalu. Ya. Ini contoh seperti dosa menurut kita itu kan biasa. Bukan biasa sebenarnya. Kok bisa anak saya denak-denak lu? Ya, Pak. Kenapa anak saya selalu hai dengar lu? Kita kasih nasihat, hai dengar, Pak. Kenapa dia membangkang saya? Maka kalau kita dengar hadis Rasulullah, kalau kamu ingin dihormati oleh anakmu, hormatilah juga orang tuamu. Kalau kamu membangkang kepada orang tuamu, pasti anakmu akan membangkang kepadamu. Bagaimana caranya? Minta maaf dulu sama orang tua. Anak kamu akan ikut sendiri, Pak. Ya. Maka mereka fikir, hai ilmu didik anak jauh. Jamun katanya hai didik ciling runci. Makanya seperti ini, makanya anak seperti itu. Maka Rasulullah kan mengandung filosofi yang luar biasa dari hadis Rasulullah. Maknanya apa? Kita jangan lihat orang lain dulu, lihat diri sendiri dulu. Apa yang sudah kita lakukan sama orang tua kita? Jangan lihat bibi anaknya. Kalau purno, kalau dia dilahirkan 5 hai tu fadroji. Kalau didengar sama orang tua kita bukan dron hantu fadroji. Kalau pelahir, kalau peraya hendak ingat dulu. Ya, ini baik. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau di dalam istilah tafsir ini namanya istitrat namanya. Istitrat setiap masalah yang menimpa kita, ada masa lalu kita yang suram. Ya. Ketika kita ikut kelingap, kita ini macam-macam sama orang lain, Pak. Dulu kita pernah macam-macam juga sama orang lain. Makanya dalam Al-Quran itu, ini istitrat namanya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan nasihat kepada Nabi Musa alaihissalam melalui Nabi Khidir alaihissalam.
Nabi Khidir pernah membunuh seseorang, diprotes oleh Nabi Musa. Kenapa kamu bunuh dia? Bi ghairi nafsin, dia tidak membunuh orang lain. Ya, kamu sudah berbuat dosa. Allah ingin memperingatkan Nabi Musa, hai Musa, benar protes kau boleh. Kamu dulu pernah bunuh orang juga kan? Ya, kamu pernah bunuh suku Kipti tanpa alasan apa-apa. Kamu lebih berdosa lagi kamu. Ya. Jadi artinya setiap yang menimpa kita, yang menimpa diri kita, dulu kita pernah melakukan hal itu juga. Cuma Allah memberitahukan apa? Memberitahukan kita melalui orang lain. Maka sebenarnya terima kasih Pak. Oh Pak, saudara sudah macam-macam saya memperingatkan saya kalau saya dulu seperti itu. Ya, makanya istighfar pada Allah lagi maaf. Ya. Maka ayat ini menyuruh kita untuk selalu beristighfar. Menyuruh kita untuk selalu mengingat diri, Pak. Ya, mengingat diri. Karena cerita Nabi Nuh kan sudah tidak ada lagi. Mereka tidak perlu lagi cerita ini, Pak. Tidak perlu lagi. Ya, karena lewatnya. Ini cerita untuk umat Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Kita lanjut. Qala ya qaum, apa nih? Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Coba dibaca terjemahannya. Nuh berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Iya. Ini kita jelaskan satu-satu. Nabi Nuh mengatakan, kaum, kenapa mengatakan ya qaumi? Kenapa tidak ya nas, ya insan, ya bashar? Kenapa ya qaumi? Dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau mengatakan ini uslub talattuf namanya. Berdakwah itu harus secara baik-baik. Ya, anak temenak. Ya katanya menyokan temenak akan dakwah. Dengku kayak berdakwah, pakai kayak tenak apa? Tapi kayak dia dakwah temenak tu ni. Ada mimbar temenak lagi apa? Temenak lagi, Pak. Nyokan temenak akan dakwah. Makanya gaya bahasa pertama yang Nabi Nuh itu uslub talattuf. Dia mengajak kaumnya dengan memanggil ya qaumi. Wahai kaumku. Ini sama seperti Luqmanul Hakim. Ya bunayya, wahai anak mertua halun. Maksudnya apa? Luqman dekat sekali dengan anaknya. Nabi Nuh dekat sekali dengan kaumnya. Maknanya Nabi Nuh berasal dari kaum itu juga, bukan orang lain. Ya. Coba kita perhatikan. Tidak ada nabi yang tidak diangkat dari kaumnya. Hanya apa? Tidak ada seorang nabi yang dikirim, hai drone dong kirim mendakwah kaumnya ini apa? Hanya apa? Beliau berasal dari kaum itu sendiri. Kenapa? Nadhirum mubin. Apa itu mubin? Kalau mubin tadi di sini nyata, apa ya? Apa tadi? Nyata, apa itu? Dengan peringatan, menjelaskan kepada kamu. ya, cuma itu saja. Mubin sebenarnya ini makna mubin. Nabi Nuh memahami bahasa kaumnya. Itu mubin. Mubin itu jelas. Contoh lain, Allah mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, syaitan itu aduwwun mubin, musuh yang nyata. Kenapa musuh yang nyata? Kita tanpa diberitahukan, kita tahu kalau yang diajak oleh iblis itu memang tak benar, Pak. Itu mubin, makna mubin, Pak. Nyata, jelas ya. Nabi Nuh alaihissalam, dia menjelaskan kepada kaumnya dengan bahasa yang sangat mudah sekali dan dipahami oleh kaumnya. Kita kalau disuruh berdakwah, Pak, kita berdakwah ke jauh Medan, jangan berdakwah sampai ke Medan, kita harus menikan dulu ini kita, Pak, dengan kondisi mereka, bagaimana kebiasaan mereka, bagaimana bahasa mereka, bagaimana cara dakwahnya. Ya, Pak. Nabi Nuh tidak perlu lagi, karena Nabi Nuh berasal dari kaum itu sendiri. Dia mendakwahi dengan tata krama yang ini, apa kebijakan mereka, apa kebiasaan mereka, itu yang didakwahi, Pak. Tapi tidak diterima juga oleh kaumnya. Ya. Nabi Muhammad kan begitu juga. Dia dakwahi kaumnya, dia dakwahi umatnya. Ya, ini bedanya kaum sama umat apa? Kalau kaum kelompok itu saja. Kalau umat kan seluruhnya rahmatan lil alamin. Jadi di Mekah, kemudian terus ke Yaman, terus ke Mesir dan lain sebagainya. Kan dakwahnya terus menyebar. Kenapa? Karena bisa diterima oleh semuanya. Kenapa bisa diterima oleh semuanya? Rasulullah SAW membawa risalah Al-Quran. Al-Quran bisa diterima oleh semuanya. Walaupun Al-Quran itu bahasa yang paling dekat dengan Al-Quran adalah bahasa Quraisy. Tetapi bahasa ini bisa diterima oleh semuanya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna mubin. Mubin itu kata Imam Al-Qurtubi, bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya dia dakwah.
Kita kalau pergi ke Medan mendakwah dengan bahasa kita, nak mau terima mereka. Yo, buat dakwah dia. Ya, kamu terima. Tapi kita harus tahu kebijakan itu, harus tahu. Ya, kearifan lokal harus kita tahu. Maka kita ini harus menyesuaikan diri dulu dengan mereka, baru berdakwah. Ketika kita berdakwah di pinggir laut berbeda lagi, hanya lembut-lembut. Ya, harus sukri waktu sukri. Ya, kenapa? Karena mereka keras-keras. Ya. Jadi makanya penyesuaian. Kalau di dalam ilmu balaghah namanya ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani adalah sebuah kajian di dalam ilmu balaghah, bagaimana seorang itu dia bisa mendakwahi. Kalau ngomong sama anak-anak bagaimana, ngomong sama orang dewasa bagaimana, berinteraksi dengan orang tua bagaimana. Ini yang ada sama Rasulullah. Rasulullah ketika sama anak-anak dro-dro lagi anumin mah, ngejak jai le cucot deh nyomanya dia mah. Ketika sama orang kafir Quraisy dia sudah tegas lagi. Ketika sama orang musyrik dia sudah keras lagi. Sama orang mukmin dia sudah lain lagi. Sama orang yang anak-anak lain lagi. Beliau sering menggunakan uslubut talattuf. Anak umur 9 tahun, 15 tahun, bagaimana Rasulullah mengatakan ya gulam, ya bunayya, ya gulam, wahai anak mertua, ya nih Pak. Kemudian dengan bahasa yang dipahami oleh Ibnu Abbas, bahasanya mudah sekali. Sama orang intelektual dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka, bukan dengan bahasa anak-anak, tidak. Ya. Saya rasa cukup sekian. Ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti pertemuan selanjutnya masih tentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi tidak terlepas dari 3 dakwah tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.